kondisi politik setelah putusan MK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Cuplikan keresahan Ganjar Pranowo dibagikan dalam laman Instagramnya pasca putusan MK mengenai pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Keresahan bakal capres PDIP ini pun juga direspon oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengatakan bahwa keputusan MK jadi bukti kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi. Mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Menanggapi putusan MK yang dinilai cacat hukum, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid menjelaskan keterlibatan Anwar Usman dalam putusan Mahkamah Konstitusi hanya kebetulan Anwar Usman memiliki hubungan dengan keluarga Jokowi. Apalagi putusan MK diambil secara kolektif kolegial sehingga tidak bisa dipengaruhi dari Anwar seorang. Nusron Wahid menambahkan agar tudingan atau kritik didasarkan fakta, bukan persepsi dan informasi. Di dalam pasal 46 Undang-Undang MK, keputusan sidang-sidang MK itu diputuskan secara kolegial. Satu hakim mempunyai hak yang sama dan telah dibuktikan oleh MK. Tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa Anwar Usman bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain. Sementara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku fokus menyusun agenda perubahan untuk kontestasi pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikan Anies ketika diminta tanggapan terkait kegelisahan baca pres Ganjar Pranowo terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kami fokus kepada agenda kita untuk menghadirkan keadilan. Karena itu kita bilang adil makmur untuk semua. Yang kami pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan perubahan, lapangan pekerjaan lebih luas, kesehatan lebih baik, pendidikan terjangkau. Itu fokus kita dan itulah yang sekarang kita kerjakan terus. Meski begitu, kini para baca pres dan bacawa pres tengah menyiapkan diri di pertarungan Pilpres. KPU pun hari ini akan menetapkan capres dan cawapres di pemilu 2024. Harapannya tak ada kegelisahan lagi dan pemilu berjalan damai. Tim Liputan Kompas TV.